Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Prama Syafinda Kusandari di podcast kita kali ini di episode Tanah Hukum dan Perlawanan. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait perlindungan hutan hujan berbasis hak dan gimana hukum bisa jadi alat bukan cuma aturan tapi juga bentuk dari perlawanan. Nah, orang itu sering kali bilang hutan hujan itu adalah paru-paru dunia. Tapi buat banyak komunitas, hutan itu jauh lebih dari sekedar ekosistem. Di sana ada tanah, ada identitas, dan ada kehidupan. Dan ketika hutan itu ditebang, ternyata yang hilang itu bukan cuma pohon, tetapi seringkali yang ikut hilang adalah hak. Nah, kita sering dengar juga janji-janji besar soal perlindungan hutan, dari perjanjian internasional sampai standar keberlanjutan. Tapi kalau lihat di lapangan, ternyata masih banyak konflik yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sesimpel, sebenarnya hukum itu benaran melindungi hutan dan masyarakat yang hidup di dalamnya atau tidak? Nah, untuk membahas ini lebih lanjut lagi, saya tidak sendirian kali ini. Saya ditemani oleh Mas Yogi Bratajaya dari Legal Fellow International Lawyers Project dan juga Magister International Human Rights dari University of Oxford. Selamat datang Mas Yogi. Salam. Oke. Untuk pertama kalinya ya Mas ya datang ke Bengkulu. Bengkulu. Pertama kali di Bengkulu. Iya, gimana Mas kesannya di panas. Sejujurnya ya? Iya, cuacanya lagi panas banget. Betul, 2 hari kemarin di sini. Iya, emang betul lagi di Bengkulu cuacanya lagi panas-panasnya ya Mas ya sekarang. Oke Mas, selamat datang ya di Akar dan terima kasih juga sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama teman-teman Akar yang sedang menonton mungkin ya. Nah Mas, untuk membahas ini kita coba lihat dari perspektif hukum. Hutan hujan itu seharusnya dipandang sebagai apa sih Mas? Apakah sebagai sumber daya aja atau sebagai ruang hidup yang juga punya dimensi hak Mas? Iya, jadi untuk bagian yang terakhir tadi dari pertanyaannya, yaitu hutan sebagai bagian yang memiliki dimensi hak, ini pertumbuhan hukum lingkungan yang terjadi mulai tahun-tahun ini, yaitu disebut rights of nature. Jadi perkembangan hukum hak asasi manusia dan hak ini bukan lagi memandang kayak sepertinya hak manusia atas lingkungan hidup yang sehat, tapi memberi hak kepada badan ekosistemnya itu sendiri. Jadi hutan, gunung atau sungai itu mereka memiliki hak sendiri, kayak melekat, hak ini melekat kepadanya. Setahu saya ini belum ada undang-undang atau regulasinya di Asia Tenggara, di negara-negara Asia Tenggara, yang banyaknya yang menjadi contoh itu di negara-negara Amerika Selatan. Contoh paling awal yaitu di Ekuador melalui konstitusi mereka tahun 2008 itu ada pasal 71 yang secara eksplisit itu mengakui rights of nature. Di Bolivia juga ada tahun 2010 disebutnya Law on the Rights of Mother Earth, yaitu mengakui hak alam. Dan melalui legislasi itu, jadi yang diakui itu bukan hanya hak alam untuk hidup dan restorasi, tapi juga menetapkan kewajiban terhadap negara untuk melindungi alam dan badan ekosistem. Kalau misalnya contoh lebih spesifik ke hutan yang menjadi topik episode ini, itu melalui putusan Mahkamah Agung di Kolombia. Ini putusan tahun 2018. Awalnya itu dimulai oleh gugatan dari anak muda. Lupa jumlah anak mudanya berapa, tapi anak muda menggugat kepada pengadilan Kolombia bahwa hak mereka itu telah
dilanggar karena kegagalan pemerintah untuk menangani dan mencegah deforestasi dan menegakkan hukum lingkungan secara efektif. Nah, di sini Mahkamah Agung itu selain menetapkan bahwa iya negara dalam kasus ini berdasarkan bukti telah gagal untuk menjamin hak para pemuda ini, melebih kayak recognize dan menekankan bahwa lingkungan hidup sehat itu sangat berpengaruh terhadap enjoyment of human rights, kenikmatan hak asasi manusia. Yang menjadi landmark di dalam kasus ini juga itu bahwa Mahkamah Agung itu mengakui secara eksplisit hutan Amazon sebagai badan yang memiliki hak. Kalau misalnya baca dari judgment-nya, izin pakai bahasa Inggris, hakimnya ngomong, Colombian Amazon is recognized as a subject of rights, entitled to protection, conservation, maintenance, and restoration, led by the state and the territorial agencies. Jadi kalau untuk menerjemahkan secara cepat, Mahkamah Agung dan hakim melalui putusan itu menyatakan bahwa hutan Amazon di Kolombia itu merupakan subject of rights, memiliki subjek dari hak, dan memiliki hak untuk perlindungan, konservasi, maintenance, dan restorasi yang diwajibkan oleh negara dan pemerintah untuk melakukan hal-hal tersebut. Iya, jadi ya kesimpulannya di situ bahwa perkembangan hukum lingkungan untuk memperoleh perlindungan hutan itu ada di beberapa negara yang sekarang berkembang kepada mengakui dan recognize rights of nature-nya sendiri. Hak untuk ya dari badan ekosistemnya dan alamnya sendiri itu untuk dilindungi dan terus hidup. Nah itu dia Mas, kenapa ya konflik di kawasan hutan itu masih terus terjadi gitu, masih sering terjadi, sementara regulasinya sebenarnya sudah cukup banyak tadi ya Mas ya? Iya, dan ini bukan masalah cuman di Indonesia ya, kayak kalau ngomong tadi salah satu contoh negara Bolivia kan yang saat 2010 mengadopsi Law on the Rights of Mother Nature, tapi sebenarnya kayak ada beberapa kritik yang ngomong juga ini implementasinya masih belum efektif gitu, bahwa tingkat deforestasi di Bolivia itu masih terus naik, malah makin pesat di tahun-tahun kemarin. Jadi ya ini sepertinya ini masalah global ya, bahwa sebenarnya hukum untuk melindungi hutan dan lingkungan hidup dan regulasi untuk mencegah kerusakan alam itu sebenarnya ada. Cuman ya kalau misalnya hukumnya di atas kertas doang itu ya tidak akan efektif. Gitu. Perlu penegakan hukum yang efektif juga dari pemerintah. Kalau kita ngomong tadi di level global ya Mas ya, instrumen hukum internasional apa aja sih yang seharusnya relevan buat melindungi hutan dan masyarakat adat Mas kira-kira? Iya, untuk hukum internasional dan instrumen internasional, jadi pengen saya bagi yang pertama itu instrumen internasional lingkungan. Di sini konvensi-konvensi lingkungan seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, Convention on Biological Diversity, juga ada Paris Agreement, Persetujuan Paris. Nah, di Paris Agreement ini yang tujuannya untuk mencegah perubahan iklim, ini di pasal 5 ini diakui secara eksplisit bahwa para pihak harus mengambil tindakan untuk melestarikan dan meningkatkan penyerap dan reservoir gas rumah kaca termasuk hutan. Jadi ada basisnya dalam hukum lingkungan internasional melalui perjanjian dan instrumen lingkungan. Nah, karena topiknya di sini juga perlindungan hutan berbasis hak, tentu ada juga
instrumen yang relevan dari instrumen HAM internasional, perjanjian HAM internasional. Yang pertama yaitu kovenan-kovenan HAM internasional seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak ECOSOC, Ekonomi Sosial dan Budaya, juga kovenan core lainnya disebut kayak Core Human Rights Treaties kan. Tapi ada juga nih terkhususnya untuk untuk mengakui hak-hak masyarakat adat yang disebut dengan Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Ini singkatannya jadi disebutnya UNDRIP. Iya, dan ini diadopsi oleh PBB pada tahun 2007. Iya, jadi itu kalau misalnya ngomongin instrumen yang relevan ada dua approach yang dua-duanya sama penting gitu, dari hukum lingkungan internasional juga ada dari hukum hak asasi manusia internasional. Nah, kenapa kok bisa kayak instrumen-instrumen hukum HAM internasional ini relevan bagi perlindungan lingkungan hidup dan perlindungan hutan, yaitu yang terjadinya dalam perkembangan HAM internasional yang namanya greening human rights. Jadi menghijaukan hak asasi manusia. Karena kalau misalnya kita lihat dari teks dari instrumen-instrumen HAM internasional ini, kan gak disebut sebenarnya kayak hal-hal tentang alam atau lingkungan hidup. Tapi melalui komite-komite perjanjian internasional seperti Human Rights Committee atau Committee on Economic, Social, and Cultural Rights juga berkembang melalui jurisprudensi dari pengadilan domestik dan pengadilan HAM regional, terutama di Eropa, Amerika Selatan, dan Afrika. Itu mereka menginterpretasikan bahwa kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia berdasarkan instrumen HAM internasional itu juga mencakupi kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan melindungi alam dan mencegah kerusakan alam secara efektif. Nah, itu apa yang disebutnya greening human rights itu di sini. Kalau prinsip seperti free, prior, and informed consent itu kan sering dibahasnya. Nah, sebenarnya cara kerjanya itu seperti apa sih, Mas ya, dalam praktik global? Iya, ketika ngomongin free, prior, and informed consent, jadi diterjemahkan persetujuan yang bebas, didahului, dan diinformasikan. Ini hak-hak yang melekat bagi masyarakat adat. Dan di level internasional ini haknya telah diakui dalam tadi yang disebut UNDRIP, Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Iya, jadi di sini telah diakui bahwa masyarakat adat ketika ada proyek atau tindakan yang akan memberi dampak bagi tanah mereka dan hak-hak mereka, itu negara itu wajib untuk memperoleh itu FPIC, free, prior, and informed consent. Nah, kalau misalnya kita bahas ini kayak substansi dari FPIC-nya itu apa aja, kita bisa lihat elemen-elemennya satu persatu. Jadi free, bebas, persetujuan dengan bebas, yaitu berarti persetujuannya itu dengan sukarela, tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi apapun. Itu satu elemennya. Elemen kedua, didahulukan, prior. Nah, di sini persetujuan itu diperoleh secara memadai sebelum otorisasi atau inisiasi operasi apapun dan selama fase awal rencana pengembangan atau investasi, bukan hanya ketika persetujuan masyarakat itu dibutuhkan. Jadi ya melalui proses
FPIC-nya dengan masyarakat adat yang terdampak itu dilakukan pada tahap awal, bahkan sebelum kayak izin atau otorisasi apapun telah diterbitkan. Karena biasanya yang dialami oleh masyarakat adat itu mereka baru tahu akan suatu proyek akan hadir dan memberi dampak bagi wilayah mereka itu kayak pas semuanya udah dicap dan izin udah diterbitkan gitu. Jadi mereka ya sebenarnya minim kesempatannya untuk berpartisipasi secara efektif. Itu elemen kedua. Yang ketiga yaitu informed, diinformasikan. Ya, di sini informasi harus diberikan secara terbuka sebelum meminta persetujuan dan selama proses persetujuan berlangsung. Kayak salah satu contoh di sini adalah bahwa informasi diberikan dalam bahasa lokal. Jadi ya tidak efektif kalau misalnya masyarakat adat yang terdampak ini mereka dikasih kayak laporan yang sangat teknis yang sulit untuk dipahami. Jadi ini harus informasinya harus diberikan dalam format yang dapat dipahami, terutama dalam bahasa lokal, dan informasi yang diberikan juga itu harus secara transparan menunjukkan kayak secara komprehensif ini dampaknya akan gimana, dampak dari proyek atau tindakan ini. Nah, yang terakhir elemen yang penting itu elemen persetujuannya sendiri, kayak masalah konsennya sendiri. Itu penting. Nah, di sini FPIC itu bukan hanya hak untuk memberi persetujuan, tapi itu hak juga untuk menahan persetujuan, yang namanya hak untuk withhold consent atau menolak. Yang menjadi bukan permasalahan, tapi kayak bagian interpretasi, yaitu apakah ini memberi masyarakat adat hak veto untuk menolak proyek atau apapun yang akan memberi dampak bagi hak-hak mereka. Nah, di sini interpretasi berdasarkan standar internasional itu berbeda. Untuk tindakan penggusuran, forcible relocation, itu pasal 10 UNRIP menyatakan bahwa harus mendapatkan persetujuan dengan fair and just compensation, dengan ganti rugi yang cukup. Itu untuk tindakan itu, forcible displacement. Nah, bagaimana kalau misalnya cuman kayak menebang pohon atau proyek tambang, itu sebenarnya standarnya beda, karena kata-kata yang digunakan dalam pasal 32 ayat 2 UNRIP itu bukan kayak ini. Jadi kalau misalnya ngomongin pasal 10 tadi tentang forcible relocation, itu wordingnya itu they shall not be forcibly relocated without their consent. Jadi tidak boleh digusur tanpa persetujuan mereka. Kalau misalnya di pasal 32 ayat 2 UNRIP itu wordingnya itu diomongin itu bahwa in order to obtain consent. Jadi dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan. Nah, kalau misalnya lihat di sini, berarti artinya ini cuman hak prosedural dong. Kayak cukup kalau misalnya cukup telah memenuhi kewajiban kalau misalnya udah melakukan konsultasi doang. Tapi nggak gitu. Jadi di sini proses konsultasi dan proses FPIC-nya itu harus dilakukan dengan itikat baik, dan akademisi dan jurisprudensi dari Pengadilan HAM Amerika Selatan telah ngomong bahwa tingkat untuk memperoleh persetujuannya, tingkat kepentingan dari persetujuannya itu berdasarkan dari dampak suatu proyek itu. Jadi kalau misalnya ini yang namanya disebut sliding scale approach. Jadi tingkat persetujuannya itu
ya di dalam sliding scale gitu berdasarkan dampak dari proyeknya. Jadi kalau misalnya proyek tambang yang akan merusak lingkungan dan disebutnya itu akan membahayakan keberlanjutan dari masyarakat adat itu sendiri, itu beban di negara itu lebih kuat untuk harus memperoleh persetujuan dari masyarakat adat yang terdampak. Jadi iya, kalau misalnya ngomongin kalau tadi pertanyaannya kayak gimana ini diatur di dalam hukum dan standar internasional gitu, kita bisa lihat elemen-elemennya per satu-satu. Jadi kalau ya misal ada muncul kasus tentang apa namanya konflik agraria atau konflik tanah yang akan ada dampak bagi masyarakat adat, ya kita lihat satu-satunya elemen kayak ini persetujuan dan proses FPIC-nya ini bebas nggak, ini dilakukan apa namanya di dalam tahap awal tidak, ini informasinya diberi nggak secara lengkap dan dalam bahasa lokal, dan ya nanti lihat hasil persetujuannya juga kan ya. Jadi gitu. Kalau menurut Mas Yogi sendiri, hukum internasional itu beneran bisa jadi alat perlindungan nggak ya Mas ya? Atau selama ini masih lebih banyak jadi komitmen normatif aja Mas? Iya, tergantung instrumennya ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin UNDRIP tadi, ini sebagai deklarasi yang berarti ini tidak mengikat secara hukum. Tapi perlu ditegaskan juga bahwa ya ini deklarasi muncul dari ya ada supportnya kan dari negara-negara, dan di situ Indonesia kebetulan support deklarasi UNDRIP ini. Jadi bisa disebut bahwa support negara terhadap suatu deklarasi, walaupun end produknya sebagai deklarasi itu tidak mengikat secara hukum, kita bisa tafsirkan bahwa support negara itu merupakan pengakuan lah bahwa ya standar-standar ini itu berlaku gitu dan penting, terutama bagi perlindungan hak masyarakat adat. Nah, beda dengan ngomong misal tadi kovenan internasional, perjanjian internasional. Nah, di sini perjanjian internasional karena sudah dalam konteks Indonesia diratifikasi oleh Indonesia, ini mengikat secara hukum. Dan ketika kita ngomong FPIC ini memang tidak secara eksplisit diatur dalam kovenan internasional ini. Tapi komite dan disebut bahasa Inggris itu treaty body, jadi badan perjanjian terhadap setiap kovenan ini sudah menafsirkan bahwa FPIC ini penting untuk menjamin hak-hak yang dicantum dalam kovenan internasional. Itu penjelasannya rada rumit, jadi izin jelasin. Jadi misal untuk ICCPR, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, itu Human Rights Committee, Komite Hak Asasi Manusia, itu telah menafsirkan bahwa hak FPIC bagi masyarakat adat itu penting untuk menjaminkan hak minoritas yang diatur secara eksplisit dalam pasal 27 ICCPR. Untuk kovenan yang lain, misal kovenan hak ekosok, itu Komite Ekonomi Sosial, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya itu telah menafsirkan melalui General Comment bahwa FPIC ini penting untuk menjamin hak, misalnya salah satunya hak atas kehidupan budaya yang diatur dalam pasal 15 kalau nggak salah. Jadi kenapa ini penting untuk disebut? Pertama, ketika kita ngomong kayak legal weight dari interpretasi komite-komite ini apa sih? Jadi
treaty body ini seperti Human Rights Committee or Committee on Economic, Social, and Cultural Rights ini diisi oleh independent experts dan memiliki mandat dan tujuan untuk ya memperoleh implementasi efektif dari Covenant internasional, dari perjanjian HAM internasionalnya. Dan mereka itu disebut sebagai kayak memiliki an authoritative body for the interpretation of the international agreements. In here the international covenants. Salah satu buktinya di situ bahwa sempat ada putusan di Mahkamah Internasional, ngomongin International Court of Justice, itu mereka mengakui bahwa walaupun jurisprudensi dan general comment dan penafsiran yang dilakukan oleh badan perjanjian internasional ini tidak mengikat, tapi mereka tetap memiliki great weight, kayak gimana ya, nggak apa namanya, susah di translate-nya, kayak ya harus dianggap kayak sebagai apa namanya, interpretasi yang otoritatif gitu, kayak lihat oh iya berarti harus diinterpret kayak gini, kewajiban negara untuk menjamin hak-hak yang mengikat dan yang tercantum dalam Covenant internasional gitu. Oke, Mas. Nah, kalau di tingkat lokal, Mas, komunitas itu bisa nggak ya memanfaatkan hukum internasional itu untuk melawan ketidakadilan yang sebetulnya mereka hadapi? Iya. Jadi saya menganggapnya bahwa hukum dan standar internasional ini merupakan additional tools, alat tambahan. Betul. Bagi ya aktor stakeholder lokal untuk memperjuangkan hak ya. Jadi ya fungsi hukum dan standar HAM internasional di sini itu kayak kalau misalnya ada kekosongan atau praktik negara yang tidak konsisten dengan standar dan hukum internasional itu ya bisa masuk di situ gitu. Jadi dasar tambahan untuk support argumentasinya. Iya, jadi di situ sih. Karena kenapa ngomong begitu? Karena ya hukum internasional dan standar internasional ini mereka ya tidak memiliki kayak badan penegakan efektif sendiri, kan? Terutama untuk Asia Tenggara, nggak kayak di Eropa, Amerika Selatan, atau Afrika yang mereka memiliki badan pengadilan HAM, Regional Human Rights Court, di mana ya individu atau kelompok bisa mengajukan gugatan atau petisi kepadanya untuk untuk berargumentasi bahwa hak mereka telah dilanggar. Kayak hal itu tidak ada yang sama di Asia Tenggara. Jadi iya, walaupun fungsinya mungkin kayak terbatas untuk support argumentasi para stakeholder lokal ini bahwa sebenarnya ini ada loh standar dan hukum internasional yang ya kita sebut tadi ini mengikat secara hukum melalui instrumen ratifikasi oleh Indonesia. Oke. Nah itu Mas, kita sering dengar, mungkin teman-teman yang nonton juga pernah dengar istilah strategi litigation ya Mas ya. Nah itu sebenarnya apa ya Masnya? Dan gimana penerapannya dalam kasus lingkungan atau hutan Mas? Iya, jadi strategic litigation di sini itu litigasi yang memiliki tujuan yang lebih luas dari tujuan cuman hanya pihak di dalam perkara tersebut. Nah, sebuah kasus itu disebut sebagai kasus yang strategis ketika dilihat sebagai suatu langkah dalam upaya yang lebih besar untuk mencapai dampak yang lebih luas dan jangka panjang bagi kebijakan. Jadi
strategic litigation di sini ya tujuan litigasinya bukan hanya ya penting juga kayak oh ya itu ganti rugi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, tapi memiliki tujuan yang lebih luas juga, yaitu untuk mengubah kebijakan, atau kalau misalnya dalam hal lingkungan itu untuk lebih menegaskan bahwa hak asasi manusia dan lingkungan ini memiliki hubungan yang sangat erat, bahwa kenikmatan hak asasi manusia itu bergantung pada lingkungan hidup yang sehat, gitu. Jadi banyaknya melihat strategic litigation itu banyak muncul dalam konteks perubahan iklim, climate change strategic litigation, yaitu di mana ya kelompok atau individu mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan bahwa untuk mengubah kebijakan pemerintah untuk lebih serius mengimplementasikan peraturan dan tindakan-tindakan untuk mencegah perubahan iklim. Satu sisi lain juga dari strategic litigation itu yang namanya rights-based strategic litigation. Jadi litigasi strategis berbasis hak asasi manusia. Ini di mana ya tadi menggunakan hukum hak asasi manusia sebagai additional tool untuk dan sebagai dasar perlindungan lingkungan hidup. Nah, kenapa rights-based environmental litigation ini muncul? Perkembangannya jadi dari kesadaran bahwa hukum lingkungan internasional dan nasional ini terdapat kayak enforcement dan accountability gap. Kayak tidak cukup gitu untuk menangani dan melindungi hutan atau ekosistem. Nah, oleh karena itu muncul rights-based strategic litigation. Jadi bukan hanya berargumentasi bahwa tindakan tersebut itu melanggar standar dan hukum lingkungan, tapi ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, jadi di situ kalau yang disebut strategic litigation atau rights-based litigation. Nah ya, itu kira-kira ada contoh kasusnya nggak ya Mas ya, yang bisa dibilang berhasil atau mungkin bisa jadi pembelajaran Mas? Iya, karena temanya internasional, jadi ke pengadilan di luar Indonesia, terutama yang sesuai dengan topik ini, yaitu perlindungan hutan berbasis HAM. Itu ada landmark judgment di pengadilan HAM Afrika, African Court of Human and People's Rights. Ini yang disebut sebagai Ogiek case, kasus Ogiek, di mana ini kasusnya ini tentang masyarakat adat Ogiek yang telah digusur secara paksa oleh pemerintah Kenya. Mereka telah menempati wilayah mereka secara lama, sebutnya time immemorial, di yang namanya hutan Mau Forest, tapi mereka mengalami penggusuran dari yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan HAM Afrika, dan Pengadilan HAM Afrika memutuskan pada tahun 2017 bahwa penggusuran itu merupakan pelanggaran hak asasi masyarakat adat di situ. Nah, yang membuat putusan ini menjadi landmark judgment itu bahwa di dalam argumentasi oleh pemerintah Kenya dalam persidangan itu mereka berargumentasi bahwa ini Mau Forest ini merupakan wilayah konservasi, protected area, dan sebenarnya masyarakat adat Ogiek ini mereka trespass dan melanggar hukum.
Nah, Pengadilan HAM Afrika itu menolak argumentasi tersebut bahwa yang disebut perlindungan alam atau perlindungan hutan itu tidak bisa menjadi justifikasi untuk melakukan penggusuran masyarakat adat dan melanggar hak mereka. Jadi iya, jadi ini kalau misalnya lihat dari sisi argumentasi pemerintah Kenya waktu itu ya ini yang disebut namanya fortress conservation ya. Jadi konservasi benteng, yaitu pendekatan bahwa ya perlindungan hutan atau wilayah konservasi itu dilakukan paling efektif kalau misalnya ya hutannya ditutup dari semua aktivitas manusia. Tapi sebenarnya ya itu merupakan kayak celah untuk tindakan penggusuran gitu. Masyarakat adat dan masyarakat lokal yang sudah berabad-abad menempati hutan atau ekosistem tersebut dan memperolehnya secara berkelanjutan, secara sustainable. Jadi iya, dari tahun-tahun kemarin muncul sebuah paradigm shift di perlindungan hutan, yaitu ini rights based approach terhadap conservation ini, bahwa konservasi lingkungan yang efektif itu dilakukan dengan menjunjung tinggi dan menjamin hak asasi manusia, terutama hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Ya Mas, kalau kita mau lihat jalan ke depannya ya Mas ya. Kalau lihat kondisi sekarang itu menurut Mas Yogi sendiri, langkah yang paling mendesak apa yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan hutan berbasis hak itu? Iya, itu di ya pengakuan hak masyarakat adat terhadap wilayah tradisionalnya. Iya sih, itu aja sih. Itu aja ya Mas ya? Iya. Nah, caranya gimana tuh Mas untuk menghubungkan perjuangan di tingkat lokal dengan tekanan di level global tadi? Iya, sangat praktis. Jadi ini lebih ke ya coalition building, membuat koalisi dan network perjuangan dengan aktor-aktor internasional. Tapi ya saya recognize juga bahwa hal ini tidak gampang gitu, kayak soalnya perundingan kayak gini kan dilakukan di Jenewa atau New York kayak gitu kan rada jauh. Jadi ya emang harus pandai dan berjuang melalui coalition building ini, melihat kayak stakeholder dan ya ada beban juga untuk kayak NGO internasional ini untuk ya untuk lebih untuk menjalani hubungan dan kemitraan dengan stakeholder dan komunitas lokal dan NGO grassroots untuk bisa membawa aspirasi mereka dalam ya perundingan internasional ini. Nah ini Mas, pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup podcastnya. Mas Yogi sendiri optimis gak kalau hukum itu bisa benar-benar jadi alat perlindungan, bukan malah jadi legitimasi eksploitasi, Mas? Iya, ya optimis sih, karena ya mau nggak mau ya emang harus optimis gitu, karena ini yang kita punya. Ya kita support terus kayak perjuangan reformasi legislasi dan undang-undang yang lebih efektif untuk melindungi hak asasi manusia dan hak atas lingkungan secara spesifik, dan advokasi untuk penegakan hukum yang efektif juga. Jadi ya
Optimis, optimis Harus aja. optimis aja Iya, ya, Mas, apalagi ya? setelah melihat kayak kerja dari Akar Global Inisiatif dan eh, melihat tadi kemarin soalnya itu training paralegal Iya, ya, iya. em, lihat partisipannya yang sangat pintar dan sangat kayak sadar gitu, masalah dari hukum dan apa yang perlu dilakukan, itu membuat saya sangat sangat optimis gitu bahwa bisa. Harus optimis ya teman-teman ya. Iya. Nah itu dia Mas, jadi dari obrolan kita malam ini, hari ini, itu ada satu hal yang kelihatan jelas. Jadi hutan itu bukan cuma soal lingkungan ya Mas ya, tapi juga soal tanah, hak, dan masa depan. Nah kita juga jadi paham kalau hukum itu nggak selalu otomatis melindungi. Jadi hukum itu harus dipakai, didorong, bahkan kalau perlu dipaksa supaya bisa benar-benar berpihak gitu Mas. Nah instrumen internasional yang memang membuka ruang, tapi tanpa perlawanan dari bawah, ruang itu nggak akan benar-benar hidup sebenarnya. Nah mungkin terima kasih banyak ya untuk Mas Yogi telah mau berbagi ilmunya bersama teman-teman yang sudah menonton dari rumah mungkin, dan selamat menikmati cuaca di Bengkulu ya Mas ya. Selamat menikmati, dan semoga jalan-jalannya jadi hal yang memorable buat Mas. Amin, amin. Jangan bosan-bosan ya Mas Enggak. ya ke Bengkulu, datang lagi. Nah mungkin itu saja teman-teman podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.